Oke, jikalau yang dibahas besok adalah mengenai materi bansos, apakah ini menjadi strategi jitu untuk menyerang salah satu paslon atau jangan-jangan ya salah ngomong capres ini juga untuk bumerang untuk mereka? Kang Ujang seperti apa? Ya, tentu bansos ini menjadi sesuatu yang isu yang besar ya dalam Pilpres kali ini. Karena kita tahu dalam masa SBY, Pak SBY incumbent gitu. Kemarin juga Pak Jokowi 2019 incumbent. Jadi walaupun digelontorkan dianggap tidak ada masalah ketika itu. Tetapi saat ini ketika misalkan Pak Jokowi itu sebagai presiden, anaknya ikut kontestasi, ya ini yang menjadi persoalan bagi kubu yang lain. Nah dalam konteks bansos ini saya melihat ini bridging ya, jembatan dalam konteks ya suka tidak suka, senang tidak senang ya sebagai alat untuk berkampanye gitu dalam konteks politik hari ini. Ya walaupun memang kita melihat Mbak Caca ya, saya sering keliling-keliling juga di kampung juga banyak, di kampung saya banyak yang mendapatkan bansos. Bahkan mereka mengatakan ya mereka yang mendapatkan bansos itu dalam konteks membangun keterikatan emosional ya kepada pemerintah itu sangat tinggi. Oleh karena itu kubu 03 dan 01 ya mengingatkan kan mengkritik persoalan bansos ini karena bansos ini ketika digunakan oleh Pak Jokowi, oleh Pak Presiden katakanlah dianggap menguntungkan kubu tertentu dan merugikan kubu yang lain. Nah oleh karena itu ya konteksnya memang ya kita tahu bahwa 2019 kalau boleh saya mengatakan yang mengkritisi ya dulu memang satu kelompok antara misalkan PDIP dengan Pak Jokowi yang ada di 03, Nasdem PKB di 01 dengan Pak Jokowi. Jadi tidak ada riak-riak dulu itu. Tetapi hari ini ketika Pak Jokowi sebagai presiden gitu ya dianggap ya memainkan, saya anggap katakanlah ya dianggap memainkan bansos untuk kepentingan politik ini yang menjadi kritik bagi publik maupun bagi 01 dan 03. Tetapi memang ini kita catatan dalam konteks berdemokrasi ya. Boleh kita mengingatkan presiden, kita juga tidak dilarang juga untuk selalu tidak henti-hentinya mengingatkan presiden bahwa presiden harus bermain dalam konteks demokrasi yang ketika posisinya sebagai presiden maka harus berjiwa negarawan. Itulah tuntutan-tuntutan hari ini yang diinginkan oleh publik. Dan saya meyakini ya secara psikologis ada batasan yang agak sulit antara seorang Pak Jokowi, seorang presiden dan seorang ayah. Seorang presiden mungkin Pak Jokowi ingin di tengah, ingin netral, kepentingannya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara ya, berjiwa negarawan. Tetapi seorang ayah secara psikologis pasti akan memenangkan anaknya. Nah inilah sebenarnya jalur-jalur, salah satu instrumennya adalah bansos. Oleh karena itu tadi kritikan dari 03, 01 termasuk publik, agar Pak Jokowi tadi ya tidak membagi-bagikan bansos secara katakanlah ya secara besar-besaran untuk kepentingan katakanlah politik tertentu. Ini yang menjadi kritik kita bersama. Tetapi apapun itu kita lihat nanti apakah ini efektif. Saya meyakini ya ketika Pak SBY itu efektif. Pak Jokowi juga efektif. Nah hari ini apakah efektif atau tidak ya kita harus melakukan survei ke depan. Baik. Apakah bansos itu efektif atau tidak begitu. Oke. Ya, terakhir mungkin saya tanya kepada masing-masing paslon di sini, kira-kira percaya diri tidak bahwa nanti akan unggul dalam debat besok? Pak Anies dikenal sebagai pinter omon-omon, itu sudah tidak ada masalah, silakan. Yang memang Pak Anies itu pinter ngomong karena dia seorang akademis, rektor, dosen, untuk menyampaikan visi misi perlu pinter bicara. Coba bayangkan, misalkan salah satu paslon menguasai materi tapi nggak bisa ngomong, gimana itu situasinya kira-kira? Apalagi kalau mendapatkan serangan, dia pasti akan mentalnya jatuh. Maka saya sediakan tim medis. Takut saya nanti akan lempar handuk di tengah debat. Itu yang saya sampaikan. Yang kedua soal bansos. Yeah. Sebenarnya nggak ada masalah di undang-undang pemilu itu hanya ada syarat di situ presiden dan wakil presiden, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota nggak boleh melakukan sesuatu yang menguntungkan atau merugikan paslon. Tapi Pak Jokowi mohon maaf nih, saya nggak ngomong 02 ya. Pak Jokowi itu kalau menyerahkan bansos itu di belakangnya itu ada baliho Gibran. Nggak mungkin itu kebetulan. Itulah yang disebutkan dalam undang-undang itu membuat Pak Jokowi membuat seperti berpihak. Yeah. Karena melakukan pembagian itu di belakangnya ada salah satu paslon yang gambarnya gede kapan. Seperti itu. Oleh karena itu betul kata Pak Ujang tadi, sulit membedakan antara kepala negara atau kepala rumah tangga. Seperti itu. Jadi kalau saya keras saya mengatakan Pak Jokowi mundur aja kalau main kampanye. Tapi Muhammadiyah agak ringan. Tolong dicabut omongannya bahwa presiden itu boleh melakukan kampanye. Muhammadiyah lebih soft.
Kalau saya enggak, mundur saja supaya bebas. Mau setiap hari 24 jam kampanye untuk anaknya, no problem. Kalau mundur atau cuti, ini cuti tidak, mundur tidak, apalagi kan seperti itu. Jadi lebih bagus, lebih fair kalau memang masih ngotot kampanye, masih pengen membagikan bansos di belakangnya ada baliho putra beliau, lebih bagus cuti, lebih bagus lagi mundur seperti yang dilakukan oleh Mahfud MD. Kan juga bagus itu, betul nggak, Mas? Ya, Betul. Mas Astrio seperti apa? Kira-kira gimana debat besok, Pak Prabowo akan unggul atau tidak ini? Ya, pertama sebelum saya jawab pertanyaan itu Mbak Caca, saya rasa memang di dalam matanya paslon 01 dan 03, ketika sedang masa pemilu, maka pemerintah itu harus berhenti total melakukan program-program yang justru dibutuhkan oleh masyarakat karena selalu akan dituduh digunakan sebagai alat untuk keuntungan paslon tertentu. Ini yang kita katakan, tidak boleh kita mengorbankan rakyat. Timing dari bansos itu sudah sangat jelas. Pertama kita baru menghadapi El Nino, 2 bulan lagi kita sudah menghadapi puasa dan lebaran. Ini harus kita antisipasi. Lalu kedua adalah menghadapi debat besok, Pak Prabowo yang banyak orang tidak sadar, itu dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Pertahanan, sudah melakukan banyak sekali program-program yang menyentuh kesejahteraan sosial. Dan ini mungkin orang banyak yang mulai berbicara, kenapa seorang Menteri Pertahanan mengurusi sumber air? Kenapa Menteri Pertahanan menambah 4 fakultas di Universitas Pertahanan? Karena Pak Prabowo adalah satu-satunya paslon yang memandang bahwa pertahanan itu bukan lagi pertahanan konvensional, tetapi juga merupakan pertahanan sosial. Kita berbicara pertahanan pangan, kita berbicara pertahanan air, kita bicara pertahanan sumber daya manusia. Itu Pak Prabowo sudah lakukan ketika beliau menjabat sebagai Menteri Pertahanan, dan ini akan dieskalasi jika beliau mendapatkan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Mas BK, seperti apa? Ya, tentu saja Mas Ganjar sangat siap untuk debat besok. Satu, soal pengalaman. Dia pernah di DPR, jadi gubernur 2 periode. Ditambah juga pengalaman dan pengetahuan Pak Mahfud. Tentu saja akan membantu dalam persiapan debat berdasarkan pengalaman beliau di eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Tentu saja akan memperkaya dan memperkuat karena ini kan duit tunggal. Iya. Jadi debat itu besok bukan hanya debatnya Mas Ganjar saja, tapi juga debatnya Pak Mahfud karena persiapannya juga dilakukan berdua. Itu yang pertama. Yang kedua, menyiapkan data supaya lagi-lagi tidak dianggap menyerang personal. Data itu bisa diakses, tentu saja data yang disampaikan dalam debat selama ini oleh pasangan 03 itu bisa diakses publik sebenarnya. Bukan kemudian jadi rahasia atau informasi yang dikecualikan kalau pakai undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Itu sama sekali tidak. Yang ketiga, dan ini yang penting adalah energi masyarakat yang sudah ketemu dengan Mas Ganjar, sudah ketemu Pak Mahfud, sudah diserap dan akan disampaikan besok dalam debat pamungkas, baik dalam sektor kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, inklusi maupun kebudayaan. Ini saya kira bukan tema terlalu banyak, tetapi kalau kita mampu sebenarnya melihat keragaman Indonesia, ini bisa jadi satu energi yang menyatukan bangsa dan negara ini. Saya kira itu, Mbak. Oke, ya kita tunggulah bagaimana penampilan dari masing-masing capres dalam debat pamungkas. Ini debat terakhir dan pastinya Anda harus menyaksikan detik-detik penyelenggaraan debat dan pastinya nonton di TV One. Nanti kita akan bersiaran 15.30 pesan sponsor sama saya Caca Anissa dan juga Alfat besok ya pemirsa ya. Ken, sesaat lagi ada apa ya kita ya? Betul, kalau itu tadi persiapan jelang debat terakhir yang akan berlangsung esok hari. Nah, usai jeda pemirsa, kami akan mengajak Anda juga untuk melihat bagaimana persiapan jelang perebutan 2 sabuk juara di One Pride MMA King Size New Champion yang akan hadir juga pada malam hari ini. Saat lagi kami kembali.